the sunrise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu pertama sekali tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin serta selawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Terima kasih untuk hari ini kita berjumpa lagi dalam acara webinar kita yang ketiga yang dilaksanakan oleh Dewan Riset Daerah. Pertama sekali yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Mandailing Natal, yang dalam hari ini sungguh kami sangat berbangga hati karena Bapak Bupati bersedia untuk menjadi narasumber kita. Kemudian yang terhormat Bapak Hadi Ansari SOS MM selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Kabupaten Madinah, di mana Litbang merupakan induk dari Dewan Riset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya yang terhormat Bapak Dr. M. Daud Batubara selaku Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Madinah, di mana DRD kita tahu menjadi tempat atau wadah penggiat para praktisi peneliti maupun non-peneliti. Dan yang terhormat Bapak-Bapak narasumber yang telah bergabung, yang pertama seperti yang saya ucapkan tadi ada Bapak Bupati kita, Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution, kemudian ada Bapak Erwin Effendi Lubis selaku Ketua DPRD Mandailing Natal, dan yang ketiga ada Bapak AKBP Horas Tuasilalahi SIKMH selaku Kapolres Mandailing Natal. Selamat bergabung Bapak-Bapak, dan salam hormat kepada seluruh pendukung program ini, ID, Pemkab Madinah, ada FKP dan lain sebagainya, dan seluruh peserta Bapak Ibu peserta webinar DRD ketiga yang saya banggakan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, untuk pertama sekali saya akan bacakan peraturan untuk permainan kita hari ini. Yang pertama adalah peserta dilarang mengaktifkan handphone selama narasumber menyampaikan materi. Kemudian peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Selanjutnya, peserta akan diberi waktu untuk bertanya jawab dengan narasumber di kolom chat. Kemudian feedback akan dikirim pada sesi terakhir, dan feedback wajib diisi oleh seluruh peserta, baik moderator, host, narasumber, dan seluruh peserta. Kemudian peserta akan dikeluarkan dari webinar jika membuat kegaduhan. Maka kami sampaikan sekali lagi agar selama webinar berlangsung, saya harap seluruh peserta dapat melakukan webinar, melaksanakan webinar dengan tertib tanpa ada kegaduhan. Dan yang terakhir, peserta dilarang membuat kegaduhan. Nah, itu dia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebagai opening speech, saya akan sambungkan langsung dengan Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Bapak Dr. M. Daud Batubara. Mohon maaf, untuk memberikan opening speech pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, kita akan sambungkan langsung dengan Kepala Litbang Mandailing Natal, yaitu Bapak Hadi Ansari Nasution. Kepada Bapak Hadi Ansari Nasution, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati Mandailing Natal, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Kapolres Mandailing Natal,
Senang sekali kami bisa menyambut Bapak Bupati, Bapak Kapolres, beserta Bapak Ketua DPRD yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita di siang hari ini dalam rangka webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Riset Daerah Kabupaten Madeng Natal. Nah, tentunya pada kesempatan siang hari ini kami lihat telah banyak peserta yang sudah bergabung dengan kita di siang hari ini, dan tentunya kenapa kita laksanakan webinar ini dengan tema indahnya new normal. Tentunya kita sangat mengharapkan bahwa melalui media ini Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD beserta Bapak Kapolres tentunya bisa memanfaatkan sarana ini, memberikan sosialisasi kepada kita semua bagaimana tentang tatanan kehidupan baru ini melalui apa yang sudah disampaikan oleh kebijakan dari pemerintah pusat tentang new normal life atau tatanan kehidupan baru. Tentunya ini bisa memberikan pengertian yang cukup kepada kita, bisa memberikan pencerahan yang baik kepada kita semua, bahwa setelah kita dalam keadaan musibah yang terjadi di negara kita ini, tentunya kita harus bisa kembali bangkit dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, tidak adanya dampak yang negatif kepada kita semua. Tentu kita harus bisa bangkit kembali ke kehidupan normal walaupun dengan tatanan baru yang coba dikonsep oleh pemerintah pusat, dan tentunya ini mudah-mudahan bisa kita kembali melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Tentunya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres maupun Bapak Ketua DPRD Kabupaten Madeng Natal yang sudah bersedia meluangkan waktu kepada kita semua. Mari kita ikuti kegiatan ini, kegiatan webinar ini, dan mudah-mudahan nanti kita dapat mendukung sepenuhnya apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Tentunya kita juga ikut berkewajiban memberikan sosialisasi kepada lingkungan di sekitar kita, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan normal yang baru ini. Kami juga mengharapkan kepada kita semua, para peserta webinar ini, agar kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib, tentunya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa akan ada kesempatan tanya jawab kepada ketiga narasumber kita, baik itu Bapak Bupati, Bapak Kapolres maupun Bapak Ketua DPRD. Nanti tentunya kita harapkan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tersebut bisa memberikan pengertian yang cukup kepada kita, dan kita bisa mendukung memberikan sosialisasi kepada lingkungan, minimal lingkungan di sekitar kita, agar kita dapat menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan baru dimaksud. Demikian mungkin sebagai kata pembuka kepada kami, dari kami untuk menghemat waktu, dan selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Kami persilakan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kapolres Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Hadian Nasution, atas pemaparannya, pimpinannya, dan arahannya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya beritahukan apabila nanti terjadi gangguan jaringan dan para peserta keluar dari room, maka silahkan untuk mendaftar kembali, masuk kembali ke room. Ya, baiklah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema kita pada hari ini adalah nyaman di new normal.
tentu kita sama-sama tahu maksud dari kata nyaman adalah bukan berarti sesuatu enak, bukan sesuatu yang bagus, tetapi kita dapat menyesuaikan diri pada kondisi itu, pada kondisi yang diharapkan itu. Jadi kita mengangkat tema nyaman di new normal itu karena kita melihat di masyarakat sejak adanya pandemi COVID-19 banyak tatanan kehidupan masyarakat yang berubah, mulai dari adanya PSBB, tidak dapat beraktivitas seperti biasa, bekerja, sekolah seperti biasa. Jadi tapi di sini masyarakat harus tetap menjaga produktivitas di tengah pandemi COVID-19 dengan tatanan baru. Itulah yang disebut dengan new normal. Nah, mengapa new normal itu perlu? Sebab hingga saat ini belum ditemukan adanya vaksin yang definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus ini. Jadi satu-satunya cara bukan menyerah dengan tidak melakukan apapun, melainkan kita harus tetap menjaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita tetap produktif, tetapi tetap aman dari COVID-19, sehingga diperlukan tatanan baru. Nah, apa sajakah tatanan baru itu? Dan seperti apakah kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan langsung sambungkan dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Ajudan Komisaris Besar atau Bapak AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Horas Tua Silalahi SIK MH. Horas Bapak. Halo Bapak, silakan mic-nya dihidupkan. Halo, selamat siang. Iya. Terus Bapak? Suaranya kedengaran nggak? Sudah kedengaran Pak. Ya, Horas. Iya. Ya, kepada Bapak Horas Silalahi saya persilahkan. Ya. Terima kasih. Selamat siang kepada yang terhormat para narasumber, Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, kemudian peserta web seminar sekalian. Pertama-tama panjatkan syukur kita kepada Allah yang ini kita bisa hadir mengikuti web seminar yang mungkin kalau kami baru pertama kali, Mbak. Terima kasih sudah dilakukan di Madinah ini. Artinya ini suatu langkah positif bagi kita untuk menyikapi situasi saat ini. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan apa yang telah Polri lakukan selama 3 bulan. 3 bulan kita menangani COVID-19 di wilayah Madinah. Pertama bahwa Polri telah melakukan upaya-upaya pencegahan ini bagaimana hal ini juga kita lakukan secara bersinergi dengan terkait. Pertama, kegiatan-kegiatan seperti penyemprotan, himbauan, sosialisasi, kemudian himbauan tidak mudik, kemudian pembagian masker ke masyarakat. Baik, kami lanjutkan. Terkait dengan penanganan COVID, kita Polri telah melakukan beberapa operasi, terutama operasi ketupat menjelang Lebaran. Itu juga sasaran tugasnya adalah dalam rangka penanganan COVID. Kemudian operasi Aman Nusa yang masih berjalan sampai saat ini dan berjalan sampai nanti akhir Juni. Itu juga sasarannya adalah terkait dengan penanganan COVID. Di sini kami sampaikan ada beberapa hal yang kami temukan menjadi hambatan kita selama menangani COVID ini. Pertama, masyarakat kita masih banyak yang belum menggunakan masker. Artinya upaya-upaya yang kita lakukan belumlah begitu berdampak, maksudnya kelihatan hasilnya di masyarakat. Ini mungkin nanti menjadi
kajian kita mengapa demikian. Kemudian juga terkait dengan jaga jarak juga, ini juga masih belum ideal. Kemudian kerumunan masyarakat khususnya di pasar ini juga masih terjadi, khususnya di pasar-pasar di pekan-pekan di kecamatan. Kemudian juga kebiasaan nongkrong, kongko-kongko di kafe maupun di lopo-lopo ini juga masih perlu menjadi perhatian kita. Kemudian adanya penolakan tes rapid test bagaimana terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Kota Nopan. Ini tentunya menjadi bahan evaluasi kita, mengapa masyarakat menolak. Kalau kami lihat memang pemahaman masyarakat terkait dengan COVID-19, kemudian juga efek ketakutan yang lebih besar daripada pemahaman tentang COVID itu sendiri menjadi hal faktor utama penyebabnya. Kemudian terkait dengan proses uji COVID di wilayah kita yang masih harus ke Medan, ini juga saya kira menjadi hal yang perlu menjadi atensi kita, karena tentunya menjadi momok tersendiri bagi masyarakat apabila hasil rapid reaktif harus dirujuk ke Medan. Itu menjadi satu ketakutan sendiri, karena memang butuh waktu, butuh biaya, butuh penyiapan mental dari masyarakat. Itu kemudian satu lagi terkait dengan dampak dari COVID, yaitu dengan adanya beberapa kegiatan bansos baik dari pusat maupun daerah, ini juga telah menimbulkan beberapa ekses terhadap Kamtibmas. Eksesnya pertama, adanya aksi yang terbaru adalah unjuk rasa penutupan jalan di kampung Utapuli, kemudian di Desa Mumpang Jaya juga ada unjuk rasa, kemudian ada beberapa kepala desa yang juga dilaporkan kepada kami terkait dengan dugaan penyalahgunaan bansos. Ini tentunya menjadi catatan kami dan perlu kami sampaikan hal-hal yang menjadi bisa dikatakan hambatan kita dalam rangka nanti untuk menuju fase baru, yaitu new normal. Terkait dengan new normal sendiri, kami ingin menyampaikan bahwa Polri telah menyiapkan beberapa persiapan. Yang pertama, kami dengan TNI itu berkomitmen akan menggelar personel kami di beberapa titik yang bisa dikategorikan sebagai tempat-tempat yang memang perlu atau akan dilakukan protokol kesehatan. Ini sudah kami rapatkan dan sudah kami plotting, dan ini tinggal pelaksanaan saja. Kami juga sudah melakukan simulasi-simulasi terkait itu untuk melihat sejauh mana nanti tingkat keberhasilannya. Kemudian dari apa yang kami sampaikan tadi, kami memiliki beberapa catatan. Bisa dikatakan ini sebagai nanti saran dari kami. Pertama, terkait dengan new normal ini. New normal ini kan intinya adalah protokol kesehatan. Bagaimana kita dapat memastikan masyarakat, instansi swasta, pribadi, atau siapapun itu untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Ini tentunya tidak mudah. Karena apa? Karena protokol kesehatan ini sebenarnya sudah kita lakukan sebelumnya, di fase sebelumnya. Hanya saja bedanya pada saat sebelumnya kegiatan kita sangat dibatasi. Untuk new normal ini kami melihat bahwa aktivitas masyarakat nanti justru lebih
lebih giat dari sebelumnya, sehingga penekanan protokol kesehatan ini menjadi sangat penting. Nah, tentunya ini perlu menjadi perhatian kita, sebagaimana tadi disampaikan bahwa upaya-upaya sebelumnya itu tentu menjadi pijakan kita untuk melangkah ke depan. Dari hasil evaluasi kami untuk memastikan protokol kesehatan itu agar dilakukan, itu tentunya perlu dilakukan selain sosialisasi ke masyarakat, juga perlunya supervisi. Artinya protokol kesehatan yang diterapkan oleh para pihak itu tentunya perlu kita perbaiki, kita sempurnakan, memastikan bahwa protokol kesehatan itu secara kontinu terus dilakukan, secara menjadi komitmen bersama. Yang kedua, perlunya peran serta masyarakat. Dalam hal ini contoh kita menghimbau masyarakat untuk mencuci tangan misalnya. Seperti di pasar, kan tidak mudah kalau masyarakat kita minta cuci tangan tapi fasilitasnya tidak kita siapkan. Nah, ini tentunya kalaulah misalnya masyarakat misalnya di suatu pasar gitu ya, itu ada menyiapkan ya secara kesadaran, mungkin bisa menyiapkan di rumah masing-masing misalnya, itu tentunya akan sangat membantu bagi masyarakat secara luas. Sinergitas gugus tugas itu tentunya perlu menjadi yang terus kita lanjutkan untuk memastikan bahwa protokol kesehatan ini nanti bisa kita terapkan di Kabupaten Madinah. Kemudian komunikasi masyarakat dengan stakeholder. Dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, adanya dampak sosial yang berpotensi konflik, yaitu bansos di desa. Ini ada komunikasi yang kurang perlu dibangun antara kepala desa dengan masyarakatnya. Ada indikasi ketidakpercayaan masyarakat kepada kepala desa. Misalnya dikatakan tidak transparan, kemudian terkait dengan hal-hal yang dibicaki misalnya oleh musyawarah desa misalnya. Ada satu saja yang tidak setuju, itu menjadi pemicu untuk terjadinya seperti unjuk rasa sebagaimana terjadi di dua desa sebelumnya yang kami sampaikan. Ini tentunya dari kita sebagai stakeholder perlu membangun komunikasi antara masyarakat dan aparatur kita, bagaimana supaya informasi tentang bansos ini tidak kabur, informasi jelas. Kemudian apabila ada hal kendala itu bisa diselesaikan secara musyawarah, tidak diselesaikan dengan cara-cara yang justru berdampak bagi kontraproduktif terhadap langkah kita dalam rangka untuk memastikan Kabupaten Madinah ini bebas dari COVID. Demikian mungkin sementara ada penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolres KKBP Humas 2 Silalahi SIKMH yang telah pemaparannya tentang bagaimana kita menyikapi new normal. Memang terjadi banyak sekali dampak di masyarakat akibat adanya COVID-19 ini. Yang masalah yang paling viral ya tentu tentang BLT yang memang adanya indikasi penyalahgunaan bansos ya sehingga timbul konflik di masyarakat.